Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isniaseti dengan NIM 063128232814 dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Kita ke Dana Moneter Internasional atau dan juga Bank Indonesia pemirsa yang memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1% di 2025. Proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah sentimen domestik dan global yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Dana Moneter Internasional serta Bank Dunia kompak memberikan prediksi yang sama untuk ekonomi Indonesia 2025 di angka 5,1%. Proyeksi terbaru IMF dan Bank Dunia itu menginformasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran kurang lebih 5%. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Januari 2025, IMF tidak mengubah proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia dari laporan edisi sebelumnya, Oktober 2024. Nah, dari video tadi dapat diketahui bahwa tahun 2025 merupakan periode penuh tantangan bagi perekonomian global serta domestik. Secara global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan moderat, sekitar 3,2 sampai 3,3%, dengan inflasi yang masih sangat tinggi dan ketidakpastian akibat konflik geopolitik serta fluktuasi harga komoditas. Di dalam negeri ini, Indonesia menghadapi tekanan perlambatan ekonomi yang sudah mulai terasa sejak akhir 2024. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebagai 5,03%, sedikit di bawah target pemerintah, dan diperkirakan akan melambat lagi di awal 2025. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5% menurut banyak lembaga. LPLM UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sekitar 5,1%. PDB dan Outlook memproyeksikan 5,0%. Bank Indonesia memperkirakan 4,7 sampai 5,5%, sementara IMF lebih konservatif di 4,7%. Pemerintah sendiri menargetkan 5,1 sampai 5,5%. World Bank juga memproyeksikan sekitar 5,1 sampai 5,2%. Namun konsensus banyak lembaga keuangan memprediksi kuartal 1 pada tahun 2025 di bawah 5% atau sekitar 4,9%. Adapun beberapa faktor utama penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat serta konsumsi rumah tangga yang melambat dari 4,91% pada kuartil 2024 menjadi diperkirakan 4,5% pada kuartil 1 2025. Yang kedua, investasi langsung yang tumbuh lebih lambat serta belanja pemerintah yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Yang ketiga, adanya tekanan eksternal seperti eskalasi perang dagang, volatilitas harga komoditas, serta kenaikan suku bunga global. Dan yang terakhir, menyusutnya kelas menengah dan lemahnya produktivitas sektoral secara berkelanjutan. Namun, ada pun potensi pemulihan tetap ada yang didukung oleh yang pertama, konsumsi domestik yang masih kuat, terutama kelas menengah atas. Yang kedua, investasi sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Yang ketiga, reformasi struktural dan stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli dan daya saing usaha. Dan yang terakhir, optimisme konsumen yang masih terjaga meski sedikit menurun. Nah, adapun peran pemerintah nih dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, pemerintah dengan bantuan APBN 2025 memfokuskan pada pertumbuhan ekspansif, penguatan daya beli, dan perlindungan kelompok rentan dengan defisit fiskal yang terkendali. Yang kedua, stimulus ekonomi, subsidi tepat sasaran, inovasi pengelolaan pajak, serta insentif sektor padat karya. Yang ketiga, pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri, pariwisata, agrikultur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang keempat, atau yang terakhir, penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter secara adaptif untuk menghadapi ketidakpastian global.
Tahap penutupan, ada kesimpulannya tentang prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025. Walaupun menghadapi tantangan perlambatan dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 5%. Daya tahan ekonomi nasional didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan kebijakan pemerintah yang responsif. Pemerintah dan pelaku usaha perlu terus beradaptasi melalui inovasi, digitalisasi, dan penguatan sektor-sektor strategis. Masyarakat juga diimbau untuk tetap optimis dan mendukung kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, marilah kita terus mengikuti informasi terbaru mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah agar dapat mengambil keputusan yang tepat di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.